Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mendesain sebuah power system menggunakan Silent Power Factory tahun 2024. Untuk softwarenya ini sendiri, saya mendownloadnya di Google, kalian bisa cek sendiri. Dan sebelum kita mulai, saya harap teman-teman sudah mengetahui menu-menu dasar dari Silent ini apa, seperti ini fungsinya apa, ini part ini untuk apa, dengan cara ketika di download ini di bagian help, nah kemudian di tutorial atau user manual. Kalian download dulu, kalian baca sebentar ini fungsinya apa. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara start from basic thing. Kita akan mendesain single line diagram atau diagram satu garis bahasa Indonesianya menggunakan Silent ini. Dan kita akan eh, berdasarkan real study case. Real study case. Oke, ini studi case-nya, ini saya buat ini. Studi case-nya, Horek Distribution Company mengoperasikan sistem distribusi radial 11 kV dengan 15 node yang saat ini melayani beban puncak sebesar 3 MVA. Sistem ini telah mengintegrasikan PLTS dengan penetrasi 40% dari beban puncak 1,2 MVA, namun berdasarkan rencana pengembangan energi terbarukan, penetrasi PLTS diproyeksikan meningkat menjadi 80% dari beban puncak, yaitu 2,4 MVA pada akhir tahun depan. Nah, ini saya menggunakan single line ini, jadi ini adalah suatu radial distribution network. Semoga kalian sudah mengenal apa itu radial, ada mesh loop network, dan ini saya ambil dari paper ini. Paper ini. Kalian boleh cek untuk saya hanya mengambil line diagramnya saja. Dan kita akan membuat ini studi case-nya ini. Studi case ini saya buat sendiri. Kita akan membuat studi case ini di Silent. Oke, langsung saja. Oke, pertama kita klik dulu menu file. Kemudian let's click new and open project. Nah, ini kan bisa namai eh, terserah kan mau apa. I prefer study case one. Oke, kemudian akan ada menu ini. Ini penting ya. Kita mau main di frekuensi berapa? Karena kita di Indonesia ya, let's say 50 Hz saja lah. Oke, that's okay. Oke, ini adalah tampilan utama dari Silent Power Factory. Pastikan ini tidak di freeze ya. Kalau freeze ini kan tidak bisa ngapa-ngapain. Pastikan ini tidak di unfreeze terlebih dahulu. Kemudian kita akan mendesain ini. Kemudian kita akan membuat lainnya. Pertama, kita akan buat bus barnya terlebih dahulu. Nah, kita akan set bus bar ini tadi berdasarkan studi case-nya 11 kV. Oke, 11 kV. Oke, kemudian kita akan buat ada 15 node. Ctrl C, Ctrl V saja. One, two, three, four, five. Oke. Bagi yang sering menggunakan etap, jadi ketika kita menggunakan Silent, kita harus mendesain eh, bus barnya terlebih dahulu. Bus barnya terlebih dahulu, baru komponennya. Karena kalau kita misalnya kita menggunakan transformer, ini, ini tidak bisa diletakkan. Harus dia hanya bisa diletakkan ketika bus barnya sudah ada. Nah,
Jadi beda dengan etap. Oke, kemudian saya agak lupa. Hmm, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita buat miring, di rotate, di klik kanan, lalu rotate clockwise. Kita counter clockwise. Oke, Control C, Control V, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kalau dirasa ukuran kertasnya kurang besar, ini ke menu drawing format, kita bisa A0. Nah, terlalu besar ya. A1, kita pindah saja. Oke, untuk zoom in, zoom out tinggal di scroll saja mouse-nya. Ya, kita pindahkan agak ke bawah sedikit. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian di bagian bawahnya, hmm, Ctrl C, Ctrl V. Oke, oke, kita lihat bentar. Oke, oke. Dan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, terus sa- oke. Apakah sudah? Oke, kemudian ini bus barnya sudah lengkap semua. Saatnya kita memberikan komponen utama. Yang pertama kita berikan generator, synchronous mesin. Oke, kita pasang sini. Sudah. Oke. Untuk melepas tombol ini, kita harus tekan escape, tombol escape. Kita zoom. Oke. Generatornya kita kasih 2 saja. Oke. Escape. Oke. Jadi untuk menyambungkan antar line ini, kita perlu line. Ini line. Oke, line. Oke. Kemudian line ini harus kita setting terlebih dahulu di sebelah sini. Di settingnya seperti berapa length of line, generating factor, kemudian kita pilih type sini. Misalnya kita namakan kabel kabel fix. Kenapa? Jadi ini kita kasih berapa ya? Karena ini cuman seharusnya di sini, eh, jadi di paper ini dia tidak terlalu detail, meletakkan informasi-informasi seperti berapa ohm per kilometer, berapa positif sequence, zero sequence-nya kita buat, karena ini cuma belajar saja ya. Ya, kita buat, kita asal-asal saja lah. Ini kan cuma untuk pelajar saja. Pastikan ini rated voltage 11. Oke, kabel fix. Oke. Jadi
komponen, setiap komponen di dalam desain itu harus kita eh, buat type-nya. Harus kita tipenya apa, jenisnya, kemudian konfigurasinya harus untuk setiap komponen di Silent. Oke, kita pasang lagi kabelnya. Nah, maksudnya tadi, kenapa kita memilih, kenapa kita harus meletakkan type? Karena ya setiap komponen tuh ada spesifikasinya. Jadi spesifikasinya tuh salah satunya di type sini. Let's say jadi tadi kan di sini yang di sebelumnya ini kita udah ini tipe kabel yang kita gunakan. Saya namakan kabel fix. Jadi kalau misalnya kita mau gunakan tipe yang sama, jadi kita nggak usah capek-capek mendesain dari awal seperti ini. Kita select type, line type. Nah, karena kita kan udah buat tadi tuh kabel fix, tinggal di OK. Artinya pada saat ini kita menggunakan tipe kabel yang sama dengan yang sebelumnya ini. Ya, karena ini cuma latihan, saya anggap semua kabel di sini sama lah. Oke, kita buat lagi kabelnya. Hmm. Jadi kita tidak perlu, jadi kalau belum di define, kita harus pilih new project type. Tapi kalau kita mau select yang sudah kita buat di select type. Apa ini? Oke, jadi select type. Jadi misalnya, saya akan jelaskan sedikit lah. Misalnya kita membuat kabel, ada dua kabel di sini. Kabel yang baru. Misalnya kita buat di sini new type. Misalnya dari kabel 2 misalnya 11. Nah, kita sudah punya kabel 2. Jadi kabel yang kita buat tadi semacam disimpan menjadi sebuah library oleh Silent agar kita menghindari pekerjaan yang repetisi. Jadi kalau kabel 2-nya kita mau pakai, tinggal di type, select type, line type, nah ya, kabel 2. Oke, next. Select type, line type, cable fix. Pastilah kalau kita bekerja di PLN, pasti spesifik kabelnya sangat detail. Karena ini cuman, ya ini hanya latihan saja lah untuk belajar. Dan tidak semua perusahaan itu mau memberikan data spesifikasi pembangkit yang mereka gunakan karena itu confidential. Oke, apakah sudah sama seperti yang dicontoh ya? Bentar. Oke, kemudian kita define lagi deh. Oke, banyak juga ya. Oke,
Kemudian ini sambung ke mana? Sambung ke, oke. Di G sambung ke dua. Sambung ke, hmm, kita namai, kita berikan site type. Oke. Oke, kemudian, oh ini satu belum. Ini yang ini belum ya. Eh, hmm, hmm. Oke, ini sambung ke sini. Oke, seperti ini. Eh, Teman-teman nanti kalau punya waktu luang bisa membuat dia lebih estetik, memperhatikan semacam ini. Contohnya kayak simetris, karena waktu kita limit ya terbatas. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan keindahannya. Kemudian, oh ya ini mesinnya kita belum desainnya. Ini saya desain dulu type-nya, select type, new type, karena kita belum punya library. Let's see, karena tadi sesuai dengan studi case kita harus 3 MVA, berarti ya harus lebih besar dari 3 MVA lah pembangkit. Karena pembangkitnya dua, ya let's say misalnya di sini 2 MVA, sebelahnya 2 MVA. Rate voltage-nya 11 kV, power factor-nya ya 0,8, 0,9, number of phases, connection, eh, seharusnya di bagian sini, mana tadi ya? Oke, di sini saya buat generator ini dari 2 MVA, 2 MVA, hasil lah satu kali 2 MVA, saya bagi satu 1.5 here and 1.5, ya, 1.5 and 0.5. Jadi biar 2 MVA. Di sini terserah mau misalnya mau konstan V, konstan Q. Nanti saya akan menjelaskan bagian sini. Ini saya akan jelaskannya di part load flow di next video mungkin. Misalnya konstan V. Oke, oke. Atau mau kita namai sin one, sin sin one. Sin. Oke. Nah ini kita buat 2 MVA. 2 MVA saya akan bagi 1.5 di bagian sama jadi 2. Kemudian kita akan desain new type.
2 MVA, bread voltage 11, 90. Hmm. Kebetulan ini saya akan buat jadi nih reference mesin, artinya synchronous mesin ini akan saya jadikan select select generator atau swing generator. Semoga kan, nah, jadi sebelum kita cloud flow tuh, semoga teman-teman sudah memahami apa itu swing, select, PV, Q, Q control, active power, apa arti per unit. Semoga kalian sudah memahami itu terlebih dahulu, atau silahkan cari di GPT or DeepSeek. Oke, nah, oke, ini kita kasih loadnya. Loadnya itu tiga MVA, 3 MVA, oke, 3 MVA load. Kita gunakan load sini. Misalnya kita sini 3 MVA. Jadi tiga MVA saya akan bagi 10. Saya akan bagi 10. 3. Akan bagi 10 biar dia nggak terlalu. Jadi saya akan sebar 3 MVA di 10 titik. Oke, kita select dulu type-nya, new type, general type. Oh iya, ini kita bagi berapa enak ya? Bagi gini deh, 35, 3, 25, 0,5. Oke, jadi setiap titiknya ada 0,3 MVA load. Jadi nanti saya akan bagi 10 titik, jadi nanti totalnya 3 MVA. Oke, tinggal kita satu titik, ini titik kedua, kemudian hmm, paham ya teman-teman ya? Jadi kenapa saya buat dia 0,3 0,3 MVA? Karena kan ini kita studi case-nya kita mau buat bebannya 3 MVA. Jadi daripada saya letakkannya di satu titik 3 MVA, mending saya bagi-bagi saja biar terlihat lebih realistik saja lah. Oke, kita sambung ke sini. Cara connect, cara connect-nya ini connect. Oke. Kemudian baru berapa nih? Satu, dua, tiga, baru tiga. Ya, empat. Kemudian lima, enam, tujuh. Connect. Kita klik kanan, connect here, here. Kemudian di sini, ini sebenarnya kita rotate, tapi it takes much time. Ya, tapi nggak apa lah. It clockwise, dan connect here. Ini udah berapa ya?
Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sebenarnya ada cara, jadi kalau teman-teman, ini kan sistemnya masih kecil, kita masih menghitung manual. Tapi kalau di sistem yang sudah besar, itu take much time untuk kita menghitung. Jadi kita bisa hitungnya di sini. Misalnya kita beban kita lutnya, nah ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi kita baru 8 buah yang kita letakkan. 8, letakkan lagi ya. Letakkan di sini boleh deh. 9. Hmm. Jadi kalau sistemnya sudah besar, sistemnya, jadi kalau kita hitung manual kan take much time. 9 plus kita letakkan di sini. Connect. Oke. Jadi kita punya 10, setiap titiknya tuh 0,3 MVA, berarti ke 10, 3 MVA. Ini sistem kita yang pertama. Oke, jadi ini kita sudah berhasil membuat suatu single line yang sederhana mengikuti paper ini. Nah, di sini ada BESS, Battery Energy Storage System, dan PV System. Itu akan saya jelaskan nanti karena ada part yang mau saya sampaikan nanti di next part terkait renewable energinya. Kemudian, nah ini kita bisa kasih legend jauh banget ya, karena kertasnya kertasnya ini nggak proper. Kita cari kertas yang ukurannya yang fix. Ini too small. Oke, coba. Kertasnya tuh terlalu besar ya. Objek terlalu kecil. Hmm, it is too small. A5. Hmm. Gimana ya? Ah, kita part ini kita skip saja lah. Seharusnya saya tadi menyiapkan apa? Menyiapkan ukuran kertasnya dulu ya, yang proper sebelum kita membuat. I'm so sorry for that. Tapi, nah, jadi misalnya pertanyaannya, bagaimana cara misalnya kalau kita ganti ini terminal 4, 14, terminal 15 kita ganti menjadi bus 1, bus 2 atau ya di nama-nama yang aslinya misalnya bus bar daerah X, bus bar daerah Y gitu. Sebenarnya ada dua cara yang saya ketahui. Yang pertama tuh cara manual. Sini kita tulis di sini cara manual. Tapi cara manual ini eh, efektif kalau kita gunakan di sistem yang kecil seperti ini. Tapi kalau di sistem yang besar dan terlalu banyak, saya sarankan ke sini di Network Model Manager. Kemudian kembali ke kita set mana ya, terminal. Nah, kita bisa ganti misalnya bus bus one, bus one, bus two, bus three, dan sebagainya.
lebih lebih cepat lewat situs. Sebenarnya ketika kita sebenarnya ini udah selesai. Hanya kalau teman-teman mau mempercantiknya, menambah nilai estetikanya, ya boleh perbaiki terlebih dahulu karena I don't have much time. Jadi ini harusnya, hmm, ini. Jadi desainnya kalian bisa kalian bisa downloadnya nanti di portable-nya, apa, di PDF, JPG, JPEG dan sebagainya. Kalian bisa download nanti. Seharusnya ini harus eh, ini, duh, sorry, ini di selection lah, sorry. Hmm. Ini singgah diagram. Oke, kemudian kita misalnya saya mau dibentuknya PDF. Harusnya ini kalau misalnya ukuran kertasnya fix, jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Sorry, sorry, that's my mistake. Nanti seharusnya saya mencari ukuran kertas yang fix dulu, lalu kita ekspor. Misalnya di sini, misalnya di sini, SLD, uh, practice. Oke, ini hasil SLD kita. Oke, teman-teman, itu dulu pelajaran kita pada hari ini tentang singgalan diagram. Next time saya akan menjelaskan di next video saya akan menjelaskan terkait load flow, kemudian bagaimana nanti efek atau penambahan dari PV sistemnya, apa yang terjadi, kita akan bahas detail. Oke, see you next video.